Hai guys, hari ini kita akan membahas tentang manfaat ikan gapi pada lobster air tawar. Terus kalau ikan gapinya dimakan sama lobster air tawar, kan sayang, ikan gapinya bagus. Kira-kira dimakan nggak ya? Baiklah teman-teman, khususnya pemula yang perlu dipahami, lobster itu lebih mudah memakan makanan yang tenggelam. Kalau ikan kan berenang, jadi lobsternya susah untuk memakannya. Kecuali kalau ikannya mati terus tenggelam, nah itu baru bisa dimakan sama lobster air tawar. Kira-kira seefektif apakah manfaat ikan gapi pada lobster air tawar? Agar teman-teman paham, yuk kita tonton video selanjutnya. Seperti ini contohnya lobster air tawar dan ikan gapi. Mereka memiliki hubungan yang saling menguntungkan satu sama yang lain. Jika ada jamur, kutu air, dan parasit yang menempel pada lobster, itu akan dimakan sama ikan gapi, teman-teman. Hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme ini membuat lobster air tawar tidak merasa terganggu dengan adanya ikan gapi. Jika ada sisa pakan lobster air tawar, itu akan dihabisin sama ikan gapinya guys, sehingga lebih terminimalisir terjadinya amonia dalam air berlebihan. Dengan ciri-ciri kalau air sudah mulai bau, di permukaan air sudah ada busanya, terus air sudah keruh, kalau nggak cepet atau segera diganti, itu akan menyebabkan resiko kematian pada lobster air tawar. Agar lobsternya tidak mudah stres, kalau di tempat saya bersihkan dasar kolamnya dengan menggunakan selang. Saya kurangi airnya sekitar 40%, kemudian saya ganti dengan air yang baru. Faktor amonia air berlebihan ini disebabkan dari kotoran dan sisa pakan yang terlalu banyak. Kalau kotoran ini nggak bisa dihindarin karena namanya hewan hidup pasti membuang kotoran. Tapi kalau sisa pakan itu bisa diminimalisir dengan adanya ikan gapi guys. Supaya amunisi lobster air tawar dan ikan gapi ini tercukupi dengan baik, sebaiknya diisi dengan ikan gapi secukupnya saja, disesuaikan dengan luas media tempat yang ada. Kalau di tempat saya diisi dengan ikan gapi 10 sampai 20 ekor. Dulu sebelum diberi ikan gapi, air yang ada di kolam banyak jentik-jentiknya guys. Itu kalau dibiarin lama-lama jentiknya bertambah banyak, terus bisa jadi sarang nyamuk. Sekarang setelah diberi ikan gapi, air yang ada di kolam sudah bebas dari jentik-jentik, jadi nggak sampai jadi sarang nyamuk. Sebagai alternatif, selain diberi ikan gapi, bisa diberi ikan hias kecil lainnya seperti ikan moli. Seperti itu contohnya ikan moli, teman-teman. Sebenarnya ikan moli juga efektif jika digabung dengan lobster air tawar. Ikan moli dan ikan gapi ini sama-sama cepat beranak pinaknya. Jadi dikembalikan lagi ke teman-teman,
disesuaikan saja dengan situasi, kondisi, dan toleransi. Jika tujuan kedepannya untuk tambahan profit, sebaiknya ikan gapi saja guys. Tapi jika teman-teman ingin yang murah meriah, bisa memilih dengan ikan moli. Berdasarkan pengalaman dulu, waktu saya beli di toko ikan, perbandingan ikan gapi dan ikan moli ini 2:20. Jadi dengan uang 10.000 saya bisa mendapatkan ikan molinya 20 ekor, sedangkan ikan gapi saya hanya mendapatkan 2 ekor saja. Selanjutnya, ini adalah poin yang paling disukai, yaitu poin terakhir. Jika teman-teman ingin mengisi waktu luang, sebaiknya diisi dengan hal yang positif, misalnya dengan memelihara lobster air tawar. Karena lobster air tawar ini baik untuk hiasan akuarium, kolam, maupun dikonsumsi. Selain itu, berdasarkan pengalaman, lobster air tawar ini bisa untuk tambahan profit, bisa dibilang hobi yang menghasilkan. Sekian dulu pengalaman yang saya bagikan. Saya harap video ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nonton. Buat teman-teman yang baru bergabung, support channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share. Diaktifin juga lonceng notifikasinya agar kedepannya bisa lebih banyak lagi berbagi pengalaman tentang lobster air tawar. Juga video lainnya, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Semoga kedepannya teman-teman bertambah sukses, sehat selalu, dan salam capit. Diseruput dulu kopinya guys. Mantap.